My Name, sebuah drakor di mana Park Hee-sun berperan dengan begitu mempesona sebagai Choi Moo-jin, seorang bandar narkoba besar yang sulit ditangkap polisi dan dia juga kerap membunuh lawan-lawannya dengan sadis. Dan ada Han So-hee yang berperan sebagai Yoon Ji-woo, seorang pelajar SMA yang kerap dibully sama teman-temannya karena datangnya polisi ke sekolah menanyakan keberadaan ayahnya yang diduga sebagai bandar narkoba. Lalu dia pun mengadakan perlawanan sampai dia akhirnya keluar dari sekolah dan dia merasa marah terhadap polisi yang terus mengejarnya. Di malam hari ulang tahunnya yang ke-17, dari lubang pintu dia melihat ayahnya ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Lalu datanglah Choi Moo-jin untuk mengucapkan bela sungkawa dan dia pun bertanya padanya siapa sebenarnya pembunuh ayahnya. 누가 죽인 거예요? Tapi Choi Moo-jin tidak menjawabnya hingga akhirnya Yoon Ji-woo pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan kasus ayahnya. Dan karena kurang bukti, akhirnya polisi pun menghentikan penyelidikan kematian ayahnya. Lalu Ji-woo meminta Choi Moo-jin untuk mencari pembunuh ayahnya agar dia bisa membunuhnya sendiri. Tapi Choi Moo-jin memukulnya. Ji-woo pun akhirnya membuat selebaran yang mengatakan bahwa barang siapa yang tahu siapa pembunuh ayahnya, dia akan memberikan uang 5 juta won. Selebaran tersebut pun sampai ke sekelompok berandalan yang menipunya hingga uangnya diambil dan dia pun disekap di dalam mobil. Lalu datanglah sang penolong, Oh Moo-jin. 보지 말고 가만히 있어. 길바닥에서 죽기 싫으면. 당신도 아무것도 안 하는데! Melihat kegigihan Yoon Ji-woo yang ingin balas dendam, akhirnya Choi Moo-jin pun membawanya ke suatu tempat yang bernama Dongcheon, tempat di mana para petarung pria ditempa dan dilatih. Yoon Ji-woo pun berlatih setiap hari untuk menjadi seorang petarung yang hebat sampai-sampai Oh Moo-jin melatih dengan tangannya sendiri. 있네. 내 파워가 약해. Hingga akhirnya dia menjadi petarung yang hebat dan bisa mengalahkan seorang laki-laki yang bernama Dong Jae. Dong Jae memasukkan obat ke dalam minuman Yoon Ji-woo karena harga dirinya sebagai laki-laki terusik. Dan dia pun mengajak temannya untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh ke Yoon Ji-woo, tapi akhirnya Yoon Ji-woo bisa menyelamatkan diri. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Choi Moo-jin hingga Choi Moo-jin merasa marah dan menorehkan luka yang dalam di muka Dong Jae lalu memecatnya dari organisasinya. Choi Moo-jin pun memberikan identitas baru kepada Yoon Ji-woo yaitu Kopral Hye-jin. Dan dia pun memberikan sebuah pistol yang konon katanya adalah pistol tersebut yang membunuh ayahnya. 반드시 죽인다. Lalu Hye-jin pun bertugas di kantor polisi dan menjadi bawahannya Cha Gi-ho, orang yang diduga pembunuh ayahnya. Karena tepat di malam kematian ayahnya, Cha Gi-ho pun datang ke rumahnya. 오래 기다리셨어요? Choi Moo-jin dan Yoon Ji-woo pun kerap bertemu diam-diam. 카모마일티인데 불면증에 좋대요. 저 마실 때 발견났습니다. Moo-jin pun bercerita bahwa ayahnya Yoon Ji-woo dulu pernah menyelamatkan nyawanya dan merupakan salah satu teman yang paling dipercaya. Dan dia menitip pesan kepada Yoon Ji-woo kalau seandainya pembunuhnya tertangkap, bunuhlah dengan pisaunya. Tugas pertama Yoon Ji-woo di Satrem Narkoba adalah menangkap seorang laki-laki yang bernama Minggu yang ternyata dia adalah anak buah dari Dong Jae, orang yang dulu dipecat sama Choi Moo-jin. Rekan kerja Hye-jin yaitu Pildo sangat kaget melihat Hye-jin menangkap para penjahat dengan tangan kosong. 이거 어디서 나온 거냐고. 우리의 타겟. Cha Gi-ho yang menjabat sebagai kasat narkoba merasa kesal karena sulit sekali menangkap Choi Moo-jin, akhirnya mengadakan penggerbegan secara mendadak. Hingga Hye-jin merasa kebingungan menghubungi Moo-jin untuk membocorkan rencana penggerbegan tersebut. 다른 놈들은 신경 쓰지 마. Dan ketika Choi Moo-jin nyaris tertangkap, Hye-jin melepaskan satu tembakan yang berasal dari pistol yang dulu diberikan Moo-jin kepadanya dan membuang pistol tersebut di TKP. Akhirnya Choi Moo-jin berhasil meloloskan diri. Moo-jin pun kesal karena dia dijadikan target oleh polisi.
Polisi kesal karena gagal menangkap Mujin dan Hyejin menghubungi Mujin karena khawatir. 호텔 안에 카메라가 있어요. Hyejin pun memberitahu bahwa ada beberapa CCTV yang dipasang oleh polisi di tempatnya Choi Mujin. 캠era 들켰어, 씨. Dan Dong Jae yang kini sudah jadi ketua gangster datang menghancurkan tempat bela diri Dong Cheon. Dia masih merasa marah dan ingin balas dendam terhadap Mujin. Hyejin khawatir karena takut Mujin menjadi salah satu korbannya sampai-sampai dia mengintai ke tempat pemakaman para korban. Tapi ternyata Mujin baik-baik saja. 도감자 찾아. Polisi mengira bahwa Minggo adalah anak buah Mujin hingga akhirnya melepaskan Minggo untuk menjebak Mujin. Tapi Hyejin membocorkannya pada Mujin. Dan ternyata Dong Jae membuat narkoba jenis baru untuk merebut pasar Mujin. Polisi pun disibukkan dengan ditemukannya pistol di tempat pabrik narkoba Mujin yang terbakar. Dan ternyata itu adalah milik seorang polisi yang dahulu pernah dibunuh Mujin. Di lain tempat, Hyejin mengikuti Dong Jae dan Pildo mengikutinya hingga mereka pun berdua mengintai Dong Jae. Sayang sekali pengintaian mereka tercium Dong Jae hingga akhirnya mereka dihajar oleh anak buah Dong Jae. Di lain tempat, Mujin pun dihajar sama anak buah Dong Jae tapi dia berhasil menyelamatkan diri. Dan ketika Dong Jae menelpon anak buahnya, Mujin yang menjawabnya. Lalu Dong Jae pun mengirimi Mujin foto Hyejin yang sedang terluka. Dan Mujin pun dalam keadaan terluka, dia tetap menuju ke tempat di mana Hyejin sedang meregang nyawa di mesin penghancur bersama rekannya Pildo. Dan di detik-detik yang menegangkan, Mujin pun datang menabrakkan mobilnya sehingga mesin penghancur terhenti. Mereka pun bertatapan dengan penuh arti. Polisi pun akhirnya sibuk mencari Dong Jae. 이 사람 본 적 있으세요? 얘들아, 이리 좀 와봐. 마수대가 어떻게 나오나 보자. Karena keadaan yang begitu genting dan takut Dong Jae tertangkap hingga akhirnya nanti si Hyejin akan terbongkar penyamarannya, Mujin pun menyuruh Hyejin untuk pergi ke luar negeri. Mujin menyiapkan tempat seperti yang diinginkan Hyejin, yaitu di tepi pantai. Tapi Hyejin menolaknya. 해외로 나갈 수 있게 준비해둘 테니까. 지호야. 아직 확인할 게 남아 있습니다. 윤지호! 내가 체포되면 네가 위험해. 회장님. 어서 와. Di suatu ketika, Hyejin bertemu dengan seorang polisi yang dulu sering mengejarnya dan mendatanginya ke sekolah untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Tapi polisi tersebut pura-pura tidak mengenalnya. Dan akhirnya diketahui bahwa polisi tersebut adalah tangan kanan Mujin dan seorang pecandu narkoba. Karena membahayakan Hyejin, akhirnya polisi tersebut dibunuh Mujin. 뭘 하고 있는 거야? 아이, 성사야, 이 개새끼야! Dan Dong Jae menghubungi Cha Gi-ho untuk bersama-sama menangkap Mujin. 팀장님 도와드리려고. Dia pun mengajak Mujin bertemu. Anak buah Mujin mengingatkan bahwa itu adalah sebuah jebakan, tapi Mujin tetap menemui Dong Jae. Sebuah pertarungan pun terjadi.
와도 강제. Melihat Mujin terluka, Hyejin langsung menembak Dongjae. Di saat-saat genting, mereka kerap saling bertatapan dengan tatapan mata yang sulit diartikan. 안녕하세요. Lalu Hyejin menyuruh Mujin lari dan sekali lagi Mujin berhasil meloloskan diri. Dan Hyejin pun menembak mati Dongjae. Mujin yang terluka akhirnya bersembunyi di sebuah kuil dan diobati oleh seorang biksu. 죽어야 보나 했는데 Seolah tahu bahwa dia bakal kalah menghadapi Mujin, Dongjae pun mengirimi surat kepada Jiwo tepat sebelum pertempuran. Dan surat itu berisi foto ayah Jiwo berseragam polisi. Dan ayahnya yang selama ini dikenal sebagai bandar narkoba ternyata adalah seorang polisi. 경찰이었습니까? 저한테 사진을 보냈어요. 그래. 내가 전에 말했지. Dan tanpa sepengetahuan Jiwo, selama ini Mujin membalikkan fakta. Dia bercerita bahwa ayah Jiwo adalah seorang polisi yang membelot ke organisasinya, lalu dibunuh oleh Cha Gi-ho. Mujin menyuruh anak buahnya membunuh Cha Gi-ho karena takut rahasianya terbongkar. Dan di malam yang sama, Hyejin pun datang menemui Cha Gi-ho untuk membunuhnya. Akhirnya Cha Gi-ho tahu bahwa Hyejin adalah Hyun Jiwo, seorang anak yang dia cari selama ini. Ayah Jiwo tewas ketika menjalankan tugas dalam pengintaiannya ke sarang Mujin. Bahkan ayah Jiwo pun sempat menitipkan surat ke Cha Gi-ho. Ayah Jiwo dibunuh Mujin karena ketahuan dia adalah seorang polisi yang menyamar dan sedang memata-matainya. Mujin pun begitu terluka ketika mengetahui bahwa ayah Jiwo mengkhianatinya. Jiwo pun akhirnya menyadari bahwa selama ini Mujin telah menipunya dan menjadikannya seorang pembunuh. 너무 일찍 철든 우리 딸 덕분에 행복했어. 가야 돼. 사랑한다. 어머니를 죽인 놈 경찰. Taeju, anak buah Mujin, akhirnya memutuskan untuk membunuh Jiwo. 넌 진짜 최부진의 얼굴을 본 적이 없어. 반드시 직접 죽인다. 아버지 마지막 표정이 어땠을까? 니들 같은 새끼들도 사람이냐? Tapi sebaliknya Taeju mati di tangan Jiwo. Dan dengan liciknya, Mujin pun datang menyerahkan diri ke kantor polisi. 누가 뭡니까? Mendengar Mujin menyerahkan diri, Yun Jiwo pun bergegas datang menemuinya dan bertanya kenapa Mujin menyerahkan diri. 이유가 뭡니까? Mujin datang untuk membuktikan dirinya bahwa tidak bersalah atas kematian Dongjae maupun Cha Gi-ho. 차기호를 죽이라고 명령한 적도 없고. Jiwo bertanya apakah Mujin masih percaya pada mata-mata yang dia simpan di kepolisian. 심어놓은 놈 하나 있잖아. 혹시 그 놈을 믿고 있는 건가? Dan Jiwo masih bertekad untuk membunuh dengan tangannya sendiri si pembunuh ayahnya. Jiwo pun mengucapkan terima kasih kepada Pildo karena selama ini menjadi rekannya. Lalu Jiwo mengambil barang bukti sebuah pisau yang digunakan Mujin menusuk Dongjae. Kemudian dia menghubungi Mujin memberitahukan bahwa barang bukti sudah dia amankan. Dan Mujin pun dibebaskan. Sementara di kantor polisi dihebohkan dengan tertangkapnya oleh kamera mobil Hyejin tepat di malam penusukan Cha Gi-ho. Sehingga akhirnya Kopral Hyejin menjadi tersangka utama penusukan Cha Gi-ho. Dan Mujin pun sadar bahwa Hyejin melepaskannya untuk membunuhnya.
Dan Jiwo yang terbongkar penyamarannya terus dikejar Pildo hingga akhirnya dia tertangkap. 더 이상 나 시험하지 마라. 손 들어. 너 이름이 뭐야? 네 진짜 이름이 뭐냐고. Mujin pun menyuruh orangnya untuk menemui Yun Jiwo dan mengatakan bahwa Mujin tidak akan membiarkannya di penjara. 보이지 않는다. 나에게 와라. Dan karena lukanya akhirnya Yun Jiwo pun dilarikan ke rumah sakit. 병원으로 출발했습니다. Di rumah sakit ternyata Mujin sudah mengutus anak buahnya dan menyiapkan sebuah mobil agar Yun Jiwo bisa melarikan diri. 잠시 갔다 올게. Dan di tempat lain Kapten Cha Gi-ho akhirnya siuman lalu memberitahu pada Pildo siapa sebenarnya Hye-jin. Bahwa Hye-jin adalah seorang anak dari polisi yang ditugaskan untuk masuk ke sarang Mujin dan tewas pada saat bertugas. Dan Hye-jin pun adalah korban Mujin karena Cha Gi-ho tahu bahwa Mujin telah menipu Hye-jin. 저 연문으로 나가서 지하 거기 차 있어요. 네. 필도야, 오신이 튀었어. 팀장님한테 들었어. 아빠 죽인 새끼 잡겠다고 미래도 2년도 나버렸어. 맞아 사람까지 죽였어. 그 새끼 못 죽이면 내 인생이. Hye-jin yang penuh amarah dihalangi Pildo hingga akhirnya mereka berdua menghadapi anak buah Mujin. 입니다. Dan Mujin ketika mengetahui bahwa Yun Jiwo tidak datang padanya, merasa kecewa dan terkenang kembali kenangan indah bersama ayahnya Yun Jiwo. Mujin pun terkenang ketika pertama kali Dong Jae datang padanya. 동전 빨리 들어가고 싶습니다. 형님들처럼 멋있어지고 싶습니다. 죽일 명분이 있지. 나한테 왔어야지. 나한테 왔어야지. Sementara Hye-jin dan Pildo berjanji akan menghadapi semuanya berdua. Tapi di perjalanan, Pildo ditembak Mujin. Akhirnya Hye-jin yang harus kehilangan kedua kalinya orang tempat dirinya bergantung kembali melancarkan rencana semula, yaitu balas dendam, membunuh pembunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. 두려움 없이 행동했지. 그래 망설였어. 이젠 알아. 복수의 대가는 괴물이 되는 거야. 당신 같은 괴물. 넌 날 닮았지. 소중했던 사람이 또 한 명 죽었어. 내 아픔을 알아주고 기꺼이 될게. 괴물. 그리고 숨을 거두는 당신의 마지막 모습을 똑똑히 볼 거야. 그래서 날 죽일 수 있겠냐? 일어나. 그렇지.
네.